Shalom, perkenalkan nama saya Okrista Dea Johanagoni dengan NIM 2314 201152, kelas A5 semester 1 jurusan keperawatan. Pada saat ini, saya akan membahas tentang pendidikan budaya anti korupsi. Pertama, definisi pendidikan budaya anti korupsi. Pendidikan budaya anti korupsi adalah proses pembelajaran dan pengembangan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang bertujuan untuk mencegah dan melawan korupsi dalam masyarakat. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap budaya korupsi, mempromosikan nilai-nilai etika, integritas, dan transparansi, serta memberdayakan individu untuk menjadi agen perubahan yang memerangi praktik korupsi. Pendidikan budaya anti korupsi mencoba membentuk norma-norma sosial yang menolak korupsi dan memperkuat fondasi moral dalam komunitas. Kedua, bentuk-bentuk dari pendidikan budaya anti korupsi. Bentuk-bentuk dari pendidikan budaya anti korupsi dapat melibatkan program-program pendidikan formal di sekolah-sekolah, pelatihan di tempat kerja, kampanye publik, dan penyuluhan masyarakat. Selain itu, media dan teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan nilai-nilai anti korupsi. Ketiga, faktor-faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pendidikan budaya anti korupsi melibatkan berbagai aspek. Beberapa faktor tersebut meliputi: pertama, keterlibatan masyarakat; kedua, kualitas materi pendidikan; ketiga, keterlibatan sektor pendidikan; keempat, kerjasama dengan organisasi; dan kelima, penerapan nilai integritas di tempat kerja. Keempat, dampak-dampak. Dampak pendidikan budaya anti korupsi dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek masyarakat. Beberapa dampaknya meliputi: pertama, peningkatan kesadaran; kedua, membentuk sikap dan nilai; ketiga, partisipasi aktif masyarakat; keempat, pengurangan korupsi di tempat kerja; kelima, pengaruh positif di sektor pendidikan. Kelima, tujuan. Salah satu tujuan dari pendidikan budaya anti korupsi adalah menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai korupsi di kalangan masyarakat. Tujuan lainnya termasuk membangun nilai-nilai integritas, etika, dan transparansi agar dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi. Pendidikan budaya anti korupsi juga bertujuan untuk mengembangkan sikap kritis terhadap korupsi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi. Keenam, manfaat-manfaat. Manfaat pendidikan budaya anti korupsi untuk mahasiswa melibatkan berbagai aspek yang dapat membentuk karakter dan pandangan mereka terhadap korupsi. Beberapa manfaatnya termasuk: pertama, pemahaman mendalam; kedua, pembentukan nilai integritas; ketiga, pengembangan sikap kritis; keempat, partisipasi aktif; kelima, pengaruh positif. Ketujuh, pemberantasan korupsi. Memberantas korupsi adalah tantangan kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memberantas korupsi di suatu negara. Pertama, penguatan sistem hukum. 1. Memastikan keberlakuan hukum yang kuat dan efektif. Kedua, memperkuat lembaga-lembaga peradilan dan penegakan hukum untuk menangani kasus korupsi secara adil dan transparan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Pertama, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Kedua, menerapkan sistem akuntabilitas yang kuat untuk memantau penggunaan dana publik. Ketiga, pendidikan budaya anti korupsi. Pertama, menyelenggarakan program pendidikan budaya anti korupsi di sekolah maupun perguruan tinggi. Kedua, mendorong pemahaman masyarakat tentang dampak negatif korupsi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang pendidikan budaya anti korupsi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kepada teman-teman yang sudah duduk di bangku kelas 12 SMA dan SMK yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami, keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bobby Valentino.